Selanjutnya kepada Mas Petrus. Monggo Mas Petrus. Baik, terima kasih Mas Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Korpres dan Mas Presidium kami Jatim, Mas Nurholis, Mas Mufid Dahlan, Ketua Bidang Pendidikan dan bidang-bidang yang lain yang hari ini hadir, dan juga teman-teman senior maupun adik-adik yang saya cintai. Saya diberikan tugas untuk bicara tentang personal statement dan wawancara. Nah, ini adalah final test, tahapan final yang justru di sini sangat-sangat menentukan apakah beasiswa nanti diterima atau tidak. Baik, saya akan share materi ya untuk saya statement dan wawancara. Oke, jadi ini saya nanti juga selain saya itu pernah waktu itu melihat proses interview dan juga saya pernah mengalami sendiri. Jadi saya dulu itu penerima beasiswa DIKTI ya, embrio LPDP saat itu di tahun 2009. LPDP belum ada, tetapi beasiswa pendidikan tinggi oleh Kemenristek, bukan Kemenristek, dari Mendiknas saat itu. Dan saya waktu itu diterima di Jepang ya, di Kobe University Jepang saat itu. Nah, tentu tahapannya sama dan yang menginterview juga sama, dan sekarang sudah menjadi tim interview juga di beberapa universitas. Saya lihat orang-orangnya juga sama dan prosesnya juga sama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa ketika kita me-apply sebuah tes ya untuk mendapatkan beasiswa, kita harus tahu dulu latar belakang ini ya. Mendapatkan beasiswa adalah impian bagi yang ingin melanjutkan studi baik ke dalam maupun di luar negeri. Jadi kita itu mau pengennya di mana? Itu harus kita inikan dulu. Biasanya ada beberapa klaser ya. Kalau usianya masih muda 20-an sampai 30, 25 sampai 30 atau 30 sampai 40 itu masih pengennya ke luar negeri ya, sambil jalan-jalan. Kalau saya itu dulu prinsipnya studi itu jalan-jalannya dulu baru sambil belajar kan begitu ya. Walaupun sebenarnya pengen banget tetapi tidak dinampakkan. Ya, kita harus jujur bahwa ke luar negeri itu bukan hanya untuk sekolah. Kita niati jalan-jalan aja untuk penyemangat pribadi kita biar nggak derdek, biar nggak nervous dan lain-lain. Nah, tentu ke luar negeri itu memiliki nilai plus ya, nilai plus pasti, karena walaupun di dalam negeri itu juga plus, tetapi ke luar negeri itu plusnya ya naik pesawat. Contoh kecil ya, naik pesawat kalau kita mau ke Korea, ke Jepang, ke ini plusnya berlibur, sambil berlibur. Nah, nilai plus di luar negeri adalah diantaranya memang membangun jejaring. Jadi di sana kita ketemu teman-teman di Bandung, ketemu orang Brawijaya, ketemu orang Jember, ketemu orang ITB, ketemu orang UI, UGM dan lain-lain. Yang ketika pulang itu akan menjadi network baru. Ya, ini harus menjadi penyemangat yang harus kita tanamkan dulu. Akan menjadi network baru. Hari ini ya saya bercerita saja. Kalau saya main ke UI itu ada yang nyambut. Karena teman-teman sekolah dulu, ada yang sekarang sudah jadi dekan, ada yang sekarang jadi. Kalau kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi, itu tambah kuat lagi jejaringnya. Kalau saya main ke UGM, malamnya sudah langsung hilang saya, diculik untuk diajak ngopi. Gitu. Ke Brawijaya, kemudian ke IPB, mau ke mana, itu adalah teman-teman kita pada saat di luar negeri pulang menjadi network baru.
ini yang harus menjadi penyemangat ya bagi yang muda-muda. Kalau yang sudah 50 tahun ke atas, ngapain lama-lama, mending sambil ngomong cucu, ngomong anak di rumah saja. Nah itu, tetapi ada alternatif. Nanti bisa academic recharging, program 3 bulan ke luar negeri. Ya, jadi banyak alternatif ya. Nah kemudian kita bisa menambah pengalaman serta memperkuat bahasa plus sosialisasi budaya Indonesia. Nah semangat poin ketiga ini nanti akan nyambung dengan personal statement dan juga wawancara. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang ini. Nah, kemudian mendapatkan beasiswa LPDP harus dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas. Dua ini. Nanti kerja ikhlasnya pada saat diterima, ikhlas bener nih. Nah itu bagaimana ngirit tabungan, membagi bisnis keluarga, itu ikhlas. Tapi kalau pada saat bagaimana mendapatkan LPDP ini dibiayai, baik dalam maupun luar negeri, terutama yang kita strongkan ini ke luar negeri ya, karena ada tes dalam dan luar itu sama, ada tes bahasanya dan lain-lain. Nah, kuncinya bagaimana? Yang pertama LOA dari universitas yang dituju, baik dari institusi atau dari calon supervisor. Kalau di Jepang itu, kebetulan saya di Jepang, itu bukan dari universitasnya, tapi dari profesor. Jadi kekuatan seorang supervisor, associate profesor maupun profesor, nah itu luar biasa. Jadi saya nggak mau mahasiswa itu, ya sudah nggak dikasih. Saya waktu di sana itu ada junior yang mau masuk, kebetulan teman dari Undip, ada yang dari ITB, ada yang dari ITS. Tanya ke saya, ini gimana ini? Kira-kira orang ini, profilnya seperti ini. Yo, saya ngomong yang api-api, wah ini luar biasa sensei. Waktu itu ya campur-campur bahasa Jepang, tapi bukan bahasa Jawa ya. Ini luar biasa, ini orangnya ini bisa adaptasi. Ini juga nanti bisa selesai ini. Dan yang paling distrongkan itu yang pertama motivasi dan adaptasi. Nah itu penting sekali. Motivasi dan adaptasi. Ya ini nanti ada hubungannya dengan personal statement sama wawancara. Nah di situ memang judulnya personal statement, judulnya memang wawancara. Tapi nanti yang ditanya semuanya itu nanti. Yang ditulis juga semuanya nanti. Nah, tahapannya ini saya sampaikan secara runtut supaya nanti setelah saya berikan materi bahwa begitu untuk membuat personal statement. Yang ditanyakan nanti seperti itu. Karena nanti berujung pada lolos tidaknya. Tapi yang pertama lulus tes bahasa tentu. Bahasa ini tentu. Jadi kalau kita ibaratnya begini, kalau bahasanya orang ngopi itu ya bahasanya ya harus enjoy, kemudian harus biasanya ada rokoknya, seperti itu biasanya. Nah itu, kalau siswa harus ada ini, apakah TOEFL atau IELTS nanti yang tadi sudah dijelaskan. Lulus tes tulis ya, berupa administrasi maksudnya. Problem statement, kemudian ada proposal riset, dan ada administrasi yang disyaratkan. Apakah itu lampiran-lampiran ya, mulai bahasa dan lain-lain, kemudian lulus tes wawancara. Nah, bagaimana sebenarnya? Yang pertama, persiapan dulu. Nah, jangan, kalau kita mau mendapatkan beasiswa yang perlu kita manage. Mas Badrus, slide-nya ada jalan itu. Bentar, kalau gitu saya stop. Oh, yang ini jalan nggak? Oke, sebentar, saya lagi. Ada gangguannya. Yang ini sudah oke. Itu nanti ada tes administrasi, ada tes potensi akademik, dan ada tes kebangsaan. Jadi ada tes kebangsaan yang itu dilakukan secara tulis. Ini belum personal statement, ini kebangsaan. Jadi nanti harus diisi. Kemudian mengerti topik yang akan jadi topik riset. Nah, ini yang aneh hubungannya dengan personal statement. Kira-kira sampean bisa kalau sudah lulus S1 atau S2,
sampean bisa panjenengan semua bisa berkata, kira-kira bidang saya apa? Apakah teknik sipil, ataukah hukum, ataukah ekonomi? Senangnya di mana begitu? Nah, ini hubungannya dengan personal statement nanti. Kemudian penggunaan bahasa yang sopan saat komunikasi dengan calon supervisor atau profesor atau associate profesor. Jadi begini, bahwa biasanya kalau kita mau mendapatkan beasiswa, kita itu harus mendapatkan LOE dulu dari perguruan tinggi. Jadi kita tidak bisa melamar beasiswa tapi kita tidak mendapatkan penerimaan dari universitasnya. Misalkan orang Malaysia pengen kuliah di ITS, berarti harus email saya dulu, ya, dan emailnya harus sopan. Jangan kalau emailnya itu kurang begitu sopan, itu pasti tidak dibalas dan itu akan ditolak. Apalagi negara-negara yang sangat menjunjung tinggi budaya seperti Jepang, Korea, Jerman. Semua dosen yang membimbing mahasiswa ketika saya perkenalkan diri, nama saya ini bagian dari problem statement sebenarnya. Bahasa yang nanti akan ditulis di problem statement pada saat email itu. Nah, tapi itu bukan problem statement, itu komunikasi. Jadi ada tahapan komunikasi dengan calon pembimbing yang kita tuju. Misalkan pada saat saya dulu ke Kobe University, sebelum saya apply, jadi pada saat saya sebelum pertama diterima, bahwa saya ini bagian ini sistem perkapalan, bagian otomatiknya, bagian keselamatannya. Kita mencari di website itu profesor yang sesuai dengan bidang kita. Lalu kita email, perkenalanlah diri kita. Oh, saya pengen ini. Nah, setelah itu dia tertarik, oke, buat siapkan proposalmu, saya senang dengan kamu, dari ulasan bahasamu, dari motivasi kamu, oke, akhirnya diterima. Nah, setelah itu kita, seandainya saya akan apply beasiswa. Pada saat itu saya apply ke Hitachi. Hitachi itu beasiswa di Jepang ya, Hitachi. Kalau di sini produknya ya mungkin wajan elektronik gitu ya. Kalau di sana bentuknya apa? Pertama saya apply Hitachi, dan saat itu terpisah kan. Hitachi pada saat wawancara itu, ya ini saya cerita lagi nih. Pada saat wawancara ini lembaga selain LPDP atau dikti pemerintah ya, sama polanya. Saya ditanya, kenapa Anda memilih Jepang? Jawaban saya sederhana, yang membuat mereka suka. Kuliah di Jepang, itu impian saya. Oh, aduh, ini kan bahasa rayuan sebenarnya. Study to Japan is my dream. Waduh, kayak lagu-lagu cinta aja. Nah, itu senang mereka. Kemudian yang ditanya, bagaimana kamu nanti setelah lulus dari Jepang? Saya bilang, saya akan memperkuat jejaring. Jepang itu bagian dari saudara. Bagaimana pandangan Anda Indonesia terhadap Jepang? Ditanya kebangsaannya juga. Kemudian itulah. Nah, ternyata saya itu salah juga. Saya itu apply 2 beasiswa. Ya, apply 2 beasiswa. Beasiswa yang kedua yang saya apply itu adalah beasiswa Dikti, embrio LPDP yang saat itu di tahun 2009. Saya diterima dua-duanya. Nah, Hitachi itu tidak bisa dia menerima orang yang diterima beasiswa. Dan ternyata pihak Hitachi itu tahu kalau saya itu diumumkan diterima di Kementerian Pendidikan. Ya, diterima. Nah, dan yang menentukan itu memang wawancara. Dan yang paling penting negara-negara tertentu, kalau Jepang itu ditanya seniornya pada saat makan malam itu, arek iki piye gitu. Jadi ITS itu diajak makan malam, senior-seniornya itu, ini orang ini bagaimana? Nah, jawabannya, oh adaptasinya bagus, komunikasinya bagus. Nah, itu sudah rekomendasi secara non formal itu juga penting. Nah, nanti saya cerita bagaimana wawancara di LPDP atau Dikti atau pemerintah Indonesia. Itu tadi yang contoh yang wawancara di luar lembaga luar.
komunikasi, bukti komunikasi untuk dokumen profesor juga harus dilampirkan. Ya, jadi kalau kita email itu harus direkam, di copy, karena pada saat wawancara nanti gampang nanti kalau waktu orang reviewer itu kan acak ya. Jadi misalnya saya mereview orang calon yang dari ITB, saya mereview calon yang dari S1 lulusan mana gitu. Jadi misalkan begitu. Jadi diacak ya. Harus disimpan ininya. Kemudian, kita masuk langsung aja ke personal statement. Ini merupakan sebuah esai yang berisikan resume mengenai seseorang, termasuk prestasi dan kelebihan yang dimiliki. Esai ini biasanya digunakan dalam keperluan pendaftaran studi, beasiswa maupun pekerjaan. Nah, ini bagian dari lampiran yang harus kita lampirkan, yang nanti menjadi penilaian seorang reviewer untuk menilai. Jadi, maka nulisnya itu paling enggak itu kan bagaimana ketentuan nulisnya, kita harus mempersiapkan diri. Ketentuannya diantaranya perhatikan ketentuan jumlah kata, biasanya 1.500 kata. Harus sesuai dengan fakta diri, jangan malu-malu menceritakan kelebihan dan kekurangan. Ya. Menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Nah, apa saja sebenarnya yang ditanyakan, dipaparkan? Yang pertama itu, kita itu kan personal diri lah, kita ceritakan saya adalah Muhammad Badrul Zaman, saya adalah misalkan Mufid Dahlan, saya adalah Nukolis, saya adalah siapa begitu, saya adalah Agus Mahfud, saya berpendidikan sarjana lulusan dari bla 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 ini begitu kan. Jadi menceritakan diri sendiri. Kemudian riwayat kerja, saya sekarang bekerja sebagai apa gitu, apakah dosen, apa peneliti, atau di perusahaan, atau ikut lembaga pengacara dan lain-lain, terserah. Kemudian kemampuan lainnya, nah, itu kita sebutkan. Kemudian kelebihan dan prestasi. Oh, saya ini menguasai software A, saya ikut organisasi di kami misalkan, nggak apa-apa, sebutkan saja. Kadang-kadang ada yang takut, tidak apa-apa. Saya organisasi waktu di kuliah saya pernah ikut BEM ya, seperti itu. Kemudian waktu ini saya ikut senat dan lain-lain misalkan. Disebutkan saja. Kemudian yang paling penting itu adalah motivasi. Ya. Lebih dengan motivasi apa? Kenapa kok pengen mendapatkan beasiswa dan pengen kuliah di ini? Kenapa memilih program studi budaya misalkan? Kenapa memilih program studi engineering? Nah, kenapa? Diungkapkan. Karena saya ini adalah background saya teknik sistem perkapalan, maka saya tertarik dengan bidang ini di laboratorium ini, universitas ini. Kita ungkapkan, mengarang indah, ya, mengarang indah. Kemudian motivasi saya adalah, misalkan motivasi saya adalah tidak hanya belajar, selain pengembangan ilmu juga ingin menguatkan network di negara tertentu. Kemudian sepulangnya ngapain? Rencana pada saat di sana bagaimana? Itu kita ungkapkan. Kemudian rencana setelah mendapatkan beasiswa, lalu gambaran studi dan rencana jika balik ke Indonesia, itu kita tulis. Setelah ini gimana? Ya mungkin yang Mas Bro, terus suaranya di-unmute. belum di Suaranya di-mute, Pak. Iya, monggo host bisa kembali. Bentar. Sudah ya. Oke, sudah. Ya, oke. Ya, itu rencana setelah mendapatkan beasiswa ditanya lagi di sini. Nah, ini nanti yang kita paparkan. Jadi yang paling penting itu ada 3 poin. Yang paling penting itu, yang pertama diri kita itu bagaimana, berada di mana, kemudian motivasi program studi yang kita ambil, cocok enggak dengan bidang kita, kemudian
motivasinya apa, dan rencananya bagaimana waktu nanti di sana, dan juga rencana pada saat pulang. Nah, ini nanti problem personal statement ini akan menjadi bahan untuk wawancara. Nah, untuk wawancara. Ya. Untuk wawancara, menjadi bahan untuk wawancara. Sehingga apa? Masuklah ke tahap wawancara. Saya perlu cerita. Pada saat saya dulu wawancara, kebetulan ditempatkan di hotel, kalau nggak salah Sheraton, kalau nggak salah dulu di tahun 2009, di kelompok-kelompokkan gitu. Saya itu pertama cek dokumennya. Anda namanya Muhammad Badruzzaman? Oh ya, tidak salah. Kita harus senyum, ya, jangan tegang sekali. Jangan tegang, kita harus senyum, kita merunduk, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya duduk, ya. Ngobrol biasa, dokumennya lengkap. Oh ini TOEFL-nya udah 550 ya? Iya, alhamdulillah Pak. Nah, gitu kan. Jangan, oh iya saya, jangan begitu. Jangan sampai itu. Saya gitu loh, jangan sampai begitu ya. Nah, dengan bahasa yang baik. Oh, TOEFL-nya udah 550, alhamdulillah bagus ya. Oh ya, alhamdulillah ini saya kerja keras beberapa tahapan. Saya, berapa kali ini kok sampai 550? Terus itu guyon, yang wawancara guyon. Ada loh yang TOEFL-nya itu 600 tapi tes 2 kali. Yang pertama 300, yang kedua 300. Wah, tertawa. Ya, itu yang guyon. Jangan sampai yang memberi wawancara itu guyon. Itu kita nggak tersenyum, ya, jangan sampai itu. Nah, kemudian pengen ke mana ini, ke Jepang ya. Wah, kenapa kok pengen ke Jepang itu? Ya, kita jawab. Ya memang itu dulu waktu saya kecil itu saya pengen ke 2 negara sebenarnya. Itu waktu saya jawab. Dan itu berawalan secara yaitu 2G. Yang pertama saya pengen ke Jepang, yang kedua saya pengen ke Jerman. Karena saya terilhami di mana tempat kiblat teknologi, kalau di Eropa itu Jerman, kalau di Asia Jepang. Oh, gitu ya. Begitu ya. Oh ya. Terus ditanya lagi saya. Terus kenapa kok begitu? Ya, saya jawab karena bidang saya teknik sistem perkapalan, desainnya ini. Sudah kontak profesornya? Wah, begitu ditanya. Sudah kontak profesornya. Ini yang ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa bukti email kita dengan calon profesor atau pembimbing di sana itu perlu kita ini. Sudah, mana buktinya? Oh ini, saya langsung tunjukkan. Wah, bukti lihat. Bahasa kita dilihat, oh bagus komunikasimu. LO-nya, kenapa kok kamu nggak ada LOA? Kenapa kok cuman letter dari profesornya saja? Saya jawab, di Jepang itu tidak dari university, tetapi cukup dari profesornya. Kalau dari Australia, kalau negara yang lain itu mintanya dari universitas. Akhirnya, tapi yang interview dan yang paling ini ditanya begini, mau ngapain setelah lulus nanti kalau ke Indonesia? Seperti itu ditanya. Ngapain nggak setelah sampai nanti lulus ke Indonesia? Ya kita jawab, kita akan meneruskan apa yang hasil riset kita. Kemudian kita akan perkuat network ya di sana. Kemudian kita akan bangun Indonesia. Saya api-api aja jawab ya. Kita akan bangun Indonesia secara bertahap. Apa targetmu? Anda kan dosen. Apa targetnya? Saya jawab, tentu target saya sekolah kembali ke Indonesia ya untuk menjadi profesor. Sudah itu, karena bagian dari dari komitmen sebagai seorang dosen. Nah, langsung, oh bagus ya. Ditanya lagi, targetnya berapa tahun setelah lulus? Begitu. Menjadi profesor itu setelah lulus S3, misalkan 2013 lulus, berapa tahun setelah lulus? Begitu. Saya jawab waktu itu ya 10-15 tahun setelah lulus. Nah itu wawancara itu luar biasa. Ada teman saya itu yang ditanya ini,
rencana istri dibawa tidak, gitu. Nah itu. Kemudian kalau nggak dibawa Recording in gimana? progress. Kamu seperti itu. Kalau dibawa bagaimana, resikonya bagaimana? Kamu di sana beasiswanya segini, cukup tak? Nah, seperti itu. Jadi wawancara itu banyak berkembang, tetapi intinya adalah pada motivasi kita, ya, seputar pribadi, seputar institusi. Poin ketiga itu pengalaman dan motivasi mengapa ingin mendapat beasiswa. Bagaimana kita bisa menjelaskan sehingga kita nanti bisa diterima. Ya, di sini tidak lagi bicara bahasa, karena di situ sudah wawancara itu sudah memegang dokumen semua, ya. Dokumen personal statement sudah dipegang, dokumen TOEFL, IELTS sudah dipegang, dokumen yang lain-lain CV sudah dipegang. Ya, tinggal bagaimana di sini menentukan bahwa ini yang dikatakan bahwa kita tidak boleh yang namanya ini, ya. Apa yang harus siapkan? Mental. Yang kedua, latihan bicara dengan bahasa yang baik yang saya tadi bilang, dan tidak menggurui. Kita harus ingat bahwa kalau kita wawancara itu merendah saja. Ya, kita merendah, kemudian biasanya itu yang mewawancara itu memberikan nasihat. Nasihat itulah yang harus kita dengarkan dan kita acting aja. Oh ya, terima kasih, baik Pak. Oh, kalau diajak guyon ya kita ikut senyum. Jangan sampai diajak guyon kita mentutut ya. Saking tegangnya diajak guyon gak guyu. Nah itu akhirnya pihak yang menginterview, iki opo niat ora iki ya, gak iso adaptasi. Nah kemampuan adaptasi di negara tertentu itu nanti penilaian plus. Karena banyak sekali teman-teman yang di luar negeri itu juga pulang akhirnya nggak bisa adaptasi. Yang di dalam negeri juga seperti itu. Karena sebenarnya yang di dalam negeri pun kita itu akan misalkan ke Bandung ya, akan ke ini itu pun butuh adaptasi. Karena motivasi dan adaptasi itu penting. Misalkan kalau kita orang UNESA, kita mau S3 di UNESA sendiri misalkan, ya kita butuh adaptasi juga. Karena tuntutan pada saat S2 atau S3 itu lain pada saat S1. Lebih ke pendewasaan, lebih ke hubungan personal dengan pembimbing itu lebih intens. Kuliahnya lebih sedikit, tetapi ke laboratorium, komunikasi dengan pembimbing itu lebih diutamakan. Jadi yang latihan itu penting, ya, latihan untuk bagaimana kita berbicara ya dengan sopan, dengan bahasa tetapi ada beberapa aktivis ya menggurui itu ya, menggurui. Jadi ada memang beberapa itu yang kita tidak terasa pada saat dipancing oleh pihak wawancara itu kita sifatnya menggurui. Ya. Wah apik TOEFL-nya sampean mantep ya, apa caranya gitu? Gimana caranya? Kok TOEFL-nya bisa 550 gitu? Kita jawabnya apa? Wah kita kan kalau nggak terasa itu aktivis, wah iya Pak, wah saya itu tes sekali aja udah langsung itu. Padahal saya awur aja itu, wah itu kan kelihatan. Ya kita jawab, alhamdulillah Pak ini sudah kerja keras karena memang saya sangat pengen sekali untuk mendapatkan beasiswa. Karena memang kalau saya ini pengen kuliah dengan beasiswa dengan biaya sendiri, saya tidak mampu. Sehingga karena impian saya pengen kemauan yang keras itu sehingga alhamdulillah saya tes TOEFL dan IELTS bisa tercapai. Wah problem personal setemu bagus ini, pinter nulis sampean. Ya alhamdulillah selama ini saya sudah belajar berlatih untuk bagaimana menulis. Ya, seperti itulah jawabannya itu lebih rendah. Jadi kita ukur sehingga itu butuh latihan dan kadang-kadang itu juga perlu kita latih. Jadi yang dilatih itu bukan hanya tes TOEFL dan IELTS, tapi juga pada saat kita menulis problem personal statement kita juga pakai bahasa yang ini. Kalau perlu temannya diminta, delok niki tulisanku wis apik pro. Terus cara menjawab, kalau perlu temannya kon pura-pura nakoni, pura-pura memancing, memuji, ya. Kalau dipuji kita harus jawab dengan rendah dan jangan sampai terpancing.
Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita sehingga menjadi kunci kita bisa diterima untuk mendapatkan beasiswa LPDP baik di dalam maupun di luar negeri, baik full maupun co-funding ya. Nah, tergantung tipe yang kita pilih. Sekian saya kira, mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.